Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. So, gue baru balik ke rumah. Tadi kan habis nganter Aisyah sekolah. Terus sebelum pulang, gue mampir di di Walmart. Tadi gue tuh beli thermal pants. Jadi ini tuh buat dalaman ntar kalau winter. Sekarang sih udah mulai dingin, masih false, tapi udah lumayan. Tadi tuh sekitar 7 derajatan gitu, jadi udah lumayan dingin. Jadi tadi gue beli satu buat Aisyah, beli satu buat Bilal, sama tadi gue beli apa sih ini namanya? Nih, Indomie. Ntar gue mau bikin video sama si Bilal. Kita mau makan Indomie. Oke, so abis ini gue mau ngebahas soal vaksin. Jadi di Kanada kemarin di provinsi Alberta khususnya pas jam berapa ya gue lupa, pokoknya sorean gitulah. Jadi kita tuh dapat emergency alert. Jadi kalau di Kanada kalau ada emergency alert itu dia langsung di TV masuk gitu sama masuk ke SMS. Jadi emergency alertnya itu karena saking banyaknya kasus COVID di, ntar ya gue cari dulu mana sih ini HP. Karena saking banyaknya kasus COVID di Alberta saat ini ya, makanya si provinsi Alberta ini mau bikin aturan baru kalau yang belum vaksin dan mau vaksin bakalan dibayar 1 juta $100. Sedangkan gue udah 2 kali udah selesai, rugi gue gak dapet jadinya. Aduh ya ampun, tau gitu nunggu kan dapat lumayan ini $100 sekali vaksin apa 2 kali ya, ntar kita cek ya. Tapi ya itulah, bukannya kalau di Indonesia kan orang mau divaksin tuh ada yang bayar juga ya, kalau di sini malah udah dikasih gratis, disuruh dibayar pula sama pemerintahnya. Ya Allah. Oke, so jadi kasusnya itu sekarang itu ada sekitar 18.000 kasus yang aktif. Terus udah kayak gitu, yang ada di rumah sakit itu yang tercatat itu ada 877. Kemudian yang di ICU-nya ada sekitar 218 orang. Di antara provinsi yang lain di Kanada itu saat ini provinsi Alberta itu udah yang paling yang paling tinggi kasusnya. Makanya sampai cepat-cepat divaksin gitu. Ya, sampai mau dibayarin coba. Ya ampun, siapa yang nggak mau ya kan? Tapi untungnya kebanyakan sih kayak gue, suami gitu udah pada divaksin. Terus teman-teman gue juga udah pada vaksin semua kebanyakan sih. Dan sekarang mereka bikin peraturan baru kalau nggak salah, masuk mall sama social event lainnya juga harus nunjukin bukti vaksin sama kalau nggak hasil swab yang negatif gitu. Jadi kayak di Indonesia kan kalau masuk mall sekarang udah harus nunjukin bukti vaksin juga kan. So sekarang kita lihat websitenya isinya ada apa aja, soalnya gue juga belum ngecek. Yuk kita cek hari ini. Oke, so sekarang gue mau ngecek websitenya. Jadi sekarang gue udah masuk ke websitenya Provinsi Alberta. Terus ini dia. Bentar ya. Jadi. Nih. Kalau lu mau vaksin one time intensive of $100, jadi dapat 1 juta itu available untuk warga Alberta yang 18 tahun ke atas yang mau dapat pertama dan dos kedua untuk bulan antara September tanggal 3 sampai Oktober 14. Lumayan kan itu, ya ampun, $100. Ya Allah, lumayan itu $100. Kita lihat aturannya seperti apa ya. Nih per tanggal 20 nanti bisnis itu ada aturannya. Ini tuh kalau mau masuk ke bisnis gitu harus punya bukti vaksin atau hasil tes result yang negatif. Terus tentunya kapasitas bisnisnya itu dikurangi ya, kayak biasa lah kayak restoran itu, nggak tahu sekarang berapa persen ya. Kita lihat nih kalau bisnis. Ini dia. Jadi kalau masuk ke bisnis gitu, kayak misalnya kayak restoran kayak gitulah ya, harus punya proof vaksin.
minimal single dose-nya itu per tanggal September 20 sampai Oktober 25. Terus before time of service. Oke, jadi 2 minggu sebelumnya itu harus udah vaksin ya. Terus dosis yang kedua itu setelah tanggal Oktober tanggal 25. Terus harus nunjukin dokumen. Kalau misalnya di PCR privately itu harus nunjukin apa? Bukti pembayaran. Ribet amat. Terus terus aturan ini tuh nggak bakalan berlaku untuk yang anak di bawah umur 12 tahun gitu, karena anak umur 12 tahun di sini nggak divaksin juga. Proof of negative. Terus gitu. Terus kalau ke sport center, restoran, kita lihat restorannya per tanggal 20. Jadi indoor dining itu masih udah nggak boleh. Per tanggal 20 ditutup juga indoor dining. Outdoor dining boleh tapi cuman maksimum 6 orang. Atau itu pun dalam satu keluarga atau yang close kontak itu. Terus toko minuman itu tutup jam 10. Kalau minum sampai jam 11. Jadi kalau orang mau mabuk itu cuma sampai jam 11 malam. Ada yang kayak gitu ya. Aduh, pengen ketawa. Orang kalau udah mabuk kadang nggak inget jam. Ya Allah ya Rob. Terus social gathering. Kalau yang sudah vaksin indoor itu boleh 10 orang, tapi itu pun yang udah vaksin. Terus nggak ada aturan pelarangan untuk anak di bawah 12 tahun. Terus yang belum vaksin indoor gathering itu nggak boleh. Aduh, aturan ribet amat sih ini. Kasihan orang yang mau nikah, yang mau ngadain acara selamatan, ya Allah, udah nggak boleh. Outdoor social gathering ini boleh 200 orang dengan 2 meter physical distancing. Itu yang social gathering ya. Jadi kalau mau kumpul-kumpul. Sekarang place of worship nih, kayak masjid, gereja gitu. Kapasitasnya itu 1/3 fire code occupancy. Jadi ya kalau 100 cuma 30. Kalau 100 ya cuma 30-an sekian. Harus pakai mask sama 2 meter sama tetap aja kayak dulu aturannya. Wedding nih. Indoor wedding, ceremony, funeral service. Jadi untuk pernikahan sama pemakaman kan kalau secara Kristiani di sini kan pemakaman itu suka ada acaranya gitu ya. Jadi kan jenazahnya disemayamkan dulu kan. Nanti suka banyak orang datang gitu untuk ngelayat. Nah itu cuman 50 orang atau 50% dari fire code ya, 50 orang boleh. Terus kalau indoor wedding nggak boleh juga, kecuali kalau hosting facility-nya ini ngikutin aturan kayak prokesnya lah. Terus kalau outdoor itu bisa sampai 200 orang. Sama tetap aja kalau minum harus tutup sampai jam 11 malam. Jadi pokoknya intinya orang yang mau vaksin di Kanada dibayar lah. Jadi yang belum tuh cepet-cepet, lumayan $100, 1 juta buat jajan. Ya Allah. Ini ada sekolah gimana aturannya? Kalau sekolah mah dari pas masuk sekolah sama aturannya tetap pakai mandatory mask tuh dari grade 4 ke atas. Karena kalau dari grade 4 ke bawah itu kan susah kadang ya anak-anak. Tapi alhamdulillah sih Aisyah kalau di sekolah dipakai gitu maskernya. Kalau pas pulang juga ada gitu maskernya. Jadi ya segitu aja video hari ini. Mudah-mudahan ada faedahnya.
lumayan dapat $100. Buat teman-teman yang belum vaksin, silahkan divaksin. Dan semoga semuanya selalu jaga kesehatan, diikutin protokol kesehatannya, dan sehat selalu ya. See you on our next video. Thanks, bye.